Anda memiliki gambar kerjaan berbentuk steel structure? Anda ingin menghitung kuantitinya? Bagaimana cara melakukan pemodelan steel structure di dalam Kubikos TAS? Simak video saya berikut ini. Kembali lagi ke video Irman Nafriandi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana melakukan pemodelan steel structure di Kubikos TAS. Jadi di depan saya ini ada beberapa gambar steel structure ya. Yang ini untuk yang potongan base plate dan anggurnya. Kemudian ini tampak atas untuk main membernya. Ini tampak samping. Oke, sebelum saya mulai ke pemodelannya di Kubikos TAS, saya perlu menyampaikan beberapa limitasi untuk pemodelan steel structure ini ya. Jadi untuk Kubikos TAS ini khusus untuk pemodelan langsung di dalam Kubikos TAS-nya maupun identifikasi dari dua dimensi dari CAD ataupun PDF, Kubikos hanya optimal pada pemodelan main membernya saja ya. Sedangkan main membernya saja itu seperti baja-baja ini ya. Nah, khusus untuk detail lainnya seperti connection, bolt, weld, pengelasannya, stiffenernya itu masih belum optimal ya, karena perhitungan kuantitinya pun masih belum bisa ya. Agak berbeda kalau pemodelan gambarnya sudah dilakukan di tiga dimensi, contohnya dari Revit, dari Tekla, dan lain-lain. Itu ketika diimpor ke dalam Kubikos TAS dengan menggunakan fungsi import RFVD atau import IFC, kita bisa menyiasatinya dengan memisahkan aksesorisnya. Aksesorisnya itu stiffener, bolt, plate, joint, dan lain-lainnya. Itu bisa masuk modelnya ke dalam Kubikos TAS untuk kemudian bisa dilakukan calculate untuk mendapatkan breakdown kuantitinya, tidak hanya membernya. Itu kalau dengan menggunakan gambar tiga dimensi. Nah, tapi pada contoh kali ini saya ingin menyampaikan pemodelan menggunakan media gambar dua dimensi dari DWG ini sebagai referensinya. Oke, kita buka Kubikos TAS-nya. TAS 3. TAS yang saya pergunakan di video ini adalah TAS versi 10.300 yang dipublish pada bulan Juli 2021. Masukkan user email dan password, kemudian klik login. Atau bisa juga langsung masuk apabila Anda menggunakan license berupa kode ya. Itu bisa langsung masuk tanpa perlu login. Oke, Kubikos TAS-nya sudah terbuka. Saya akan mempergunakan file ini untuk melakukan pemodelan steel structure. Tunggu hingga filenya terbuka. Oke, jadi ini adalah sebuah gedung mid-rise. Di bagian atasnya, di bagian atapnya akan saya modelkan struktur rangka baja sebagai bagian dari penutup atapnya. Oke, di tab Identify, aktifkan Drawing Manager sebelah kanan ini. Oke, kemudian Add Drawing Files, kemudian cari gambar yang akan kita masukkan. Oke, saya akan memasukkan gambar ini, SB1 ini, SB3 ini, dan SB5 ini sebagai contoh. Oke, SB1 35. Oke, saya sudah memilih SB1 35. Pilih dengan cara mengklik, kemudian tekan keyboard Control di keyboard ya, kemudian klik Open. Oke, jadi di sini sudah ada 3 file, SB1, SB3, SB5. SB1 berisi mengenai base plate tadi ya, kemudian SB3 berisi tampak atas, SB5 adalah tampak samping. Oke, kita relocate dulu posisi SB1-nya supaya tidak bertumpuk dengan area yang sudah dimodelkan. Klik aja, tekan ke sebelah sini. Oke, kita cek skalanya. Ini 375 mm. Kita cek menggunakan draw, measure distance. Ternyata 3000 mm ya, belum sesuai skala ya. Kita skalakan terlebih dahulu dengan klik di sini di Drawing Manager ada namanya Scale Drawing. Scale Drawing bagian right select area kita skalakan di kanan. Kalau sudah kita pilih lagi. Ini kita pengennya sama sesuai ini 375. Klik di endpoint, klik di endpoint kedua. Distance-nya defaultnya adalah 300. Kita langsung ganti saja 375 sesuai ada di label ini. Kita klik OK. Kita cek lagi measure distance
Oke, sudah 375 ya. Oke, selesai. Pertama kita akan mencoba untuk mengidentifikasi base plate dan angkur ya. Jadi di sini ada base plate 12, kemudian di sini juga ada plat 350 ya, plat 350 dengan tebal 12 juga. Kemudian ada angkur di sini pakai D16, kemudian di sini angkur digunakan. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk steel structure di TAS ini lebih optimal untuk pemodelan membernya ya, profil baja utamanya, besi, kabin, WF, kanal C, hollow, seterusnya. Tetapi memang untuk aksesorisnya, baik itu connection, flat, bolt, dan core, itu masih lebih optimal. Nah, sebagai contoh, untuk base plate sebenarnya kita tidak bisa melakukan pemodelan langsung di dalam steel structure-nya. Kalau kita pilih steel slab sekarang, opsinya baru ada composite slab dan steel deck saja. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara seperti ini. Di bagian bawah scroll ke bawah ada namanya custom element. Buka custom element ini ada namanya custom area. Kita pilih custom area ini, kita bikin base plate seperti namanya, jadi base plate baru. Oke, diameternya 120 mm, ini diameter 120. Oke, kemudian saya akan coba pakai tarik garis segini atau pakai rectangle di sini sampai sini. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita belum ke pemodelan utamanya, tapi kita akan mencoba untuk menggambarkan base plate terlebih dahulu dengan menggunakan custom area. Oke, saya pilih base plate yang saya gambar ini, kemudian saya klik kanan, calculate select entity. Oke, calculate selesai, tidak sampai 1 detik selesai. Kemudian saya di sini pilih view quantity dulu. Oke, di sini yang didapat hanyalah girth keliling, area luasannya, volumenya, dan ketebalannya. Thickness 120 mm. Volumenya 0,017 meter kubik. Oke, kemudian kita klik view expression. Di sini ada quantity, ada view expression. Klik view expression, klik pada plate-nya. Nah, di sini sama seperti di view quantity tadi, adanya girth, area, volume, dan thickness saja. Tapi kita bisa menambahkan quantity baru. Klik di sini ada namanya 3D measure. Ya, akan muncul pop-up window 3D measure seperti ini. Ya, ini bisa zoom in, zoom out ya. Nah, tapi di sini pilihannya hanya pick line, pick area saja, tidak ada pick volume. Tidak apa-apa, kita pakai pick area, klik pick area, klik pada permukaan atasnya, akan berubah menjadi warna abu-abu. Di sini terlihat hasil kuantitinya untuk area dan 0,141 meter persegi. Kita klik OK saja. Oke, sudah muncul baris baru nomor 5, quantity expression-nya, quantity name-nya belum ada. Ada quantity expression 0,141, kuantitinya 0,141 sesuai dengan yang kita pilih menggunakan pick area tadi. Nah, kita bisa merubah ini menjadi volume dan kita ubah lagi menjadi berat. Oke. Luas permukaan sudah kita dapat 0,141, kita kalikan. Di sini kita bisa melakukan aritmetika sederhana. Contohnya perkalian. Di sini kita akan kalikan dengan ketebalannya. Di sini ketebalannya adalah 120 mm. Kita rubah menjadi meter, yaitu 0,12. Kemudian akan kita kalikan berat jenis baja 7850 kg per meter kubik. Ini adalah dari luas permukaan meter persegi dikalikan ketebalan dalam meter dikalikan berat jenis baja kilogram per meter kubik. Saya tekan enter di keyboard. Kuantitinya sekarang berubah menjadi 132,822. Nah, tapi unitnya atau satuannya masih salah karena ini masih mengikuti satuan yang awal pada saat saya melakukan pick area. Kita ganti satuannya menjadi kilogram, ya, jadi 132,822 kilogram. Dan ini kita beri nama, misalkan base plate weight. Ya, kita ubah jadi berat dari si base plate. Kemudian, kalau sudah, saya klik di sini ada icon gembok warna biru ya. Saya klik icon gembok berwarna biru ini supaya rekapannya itu nanti akan muncul di view quantity by category. Nah, kita lihat lagi, saya klik view quantity, saya klik di base plate yang tadi kita buat. Nah, sekarang ada base plate weight-nya dalam kilogram. Muncul ya.
Nah, jadi meskipun kita secara nggak langsung tidak bisa mendapatkan volume berat dari si profil base plate-nya, tapi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan custom area ini. Nah, ini tinggal kita copy saja model dari si base plate ini ke base plate yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita sudah mendapatkan quantity dari base plate. Sekarang kita mencoba untuk mendapatkan quantity dari angkur. Kita tutup dulu view elemen entity quantity ini. Kita ganti elevasi si base plate yang kita buat tadi. Nah, di top elevation ini floor elevation kita rubah jadi floor bottom elevation. Oke. Lihat posisinya sudah sejajar dengan gambar referensinya. Oke, jadi di sini ada 6 angkur D28 ya. 6 angkur D28, oke, dengan kedalaman 1000 mm atau 1 meter. Kita bisa pergunakan custom point di grup custom elemen yang sama. Klik custom point, buat round custom point ini. Oke, besar sekali seperti ini. Kita ganti namanya angkur 6D28. Oke, radiusnya kita ganti menjadi 28 sesuai penamaannya di sini D28. Enter. Oke. Tingginya kedalamannya 1000 mm. Kalau kita lihat di potongan ini, angkurnya kelihatan sedikit, kemudian turun ya. Nah, sebenarnya angkur ini membentuk seperti huruf L ya. Namun, karena kita tidak bisa menggambarkan seperti huruf L apabila menggunakan custom point ini, jadi kita anggap saja bahwa kedalaman 1000 ini adalah dari sisi kedalamannya dan hingga sisi tekukan itu yang 1000 meter. Ya, kita anggap saja begitu ya, karena dengan limitasi yang ada seperti ini. Oke, jadi naik sedikit dari base plate-nya, kemudian masuk ke dalam. Oke, tadi elevasi dari si base plate adalah floor bottom elevation untuk top elevation-nya. Nah, kita juga ubah ini, top elevation-nya ini adalah floor bottom elevation. Katakanlah naik 60 cm. 60 cm itu berarti 0,6 meter. Kita tulis 0,6. Oke. Nah, di sini kita ada story, kita perbesar. Bottom elevation plus 0,6. Kira-kira bottom elevation itu 27,65, berarti top elevation si angkur itu adalah 28,25. 28,25. Dan berarti di sini floor bottom elevation-nya itu kita ganti untuk yang bottom elevation-nya. Tadinya floor bottom elevation jadi 1 meter dari 28,25. Jadi 27,25. Jadi kita bisa langsung menulis angkanya seperti ini. Saya klik enter. Oke, coba saya tempatkan satu di sini. Ya. Oke, kita lihat. Oh, terlalu tinggi ya. Kita coba turunkan. 0,06 2710 ya. Ini menjadi 26,710. Oke, ya, tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Kalau sudah, kita bisa kopikan ini menggunakan fungsi draw. Kita ambil fungsi copy. Oke. Kita copy di sini satu, kita copy di sini. Oke. Kemudian kita copy ke arah kirinya. Oke. Jadi sudah ada 6 seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba calculate lagi. Calculate selected entity. Oke, kita lihat quantity angkurnya. Lihat quantity, lihat view expression hasil angkurnya.
jumlahnya 1, volumenya adalah 0,002 meter kubik. Kita klik 3D di sini, klik 3D option. Oke. Di sini ada all entities ya. Kita hanya pilih yang angkurnya saja. Angkurnya saja, berarti yang lainnya kita hapus. Yang angkurnya saja. Kemudian kita pick area. Jadi luas area dari si lingkaran ini. Oke, kita klik OK. Dia akan muncul di sini. Di sini kita ganti aja namanya menjadi berat angkur. Oke, 0,002 meter persegi, 0,002 meter persegi luas permukaannya dikali kedalamannya 1000 mm 1 meter. Oke, dikali berat jenis besi 7850 kg per meter kubik. Tekan enter, didapat 15,75 meter persegi, terganti menjadi kilogram. Oke, kemudian icon gembok kirinya kita klik lagi. Jadi ini sudah terpilih yang satu ya. Kita lihat lagi di view quantity ini, untuk yang ini ada berat angkurnya 15,7 kg. Oke, kita sudah bisa mendapatkan volume berat dari si base plate dan volume berat dari si angkurnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemodelan dari tampak atasnya. Pertama, kita copy dulu gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik tab draw, pastikan ini cross element select terpilih. Kemudian kita klik copy di sini, drag select area ini sehingga terpilih base plate dan angkurnya terpilih. Oke, kalau sudah klik kanan, ambil salah satu endpoint-nya dan dekatkan ke area model yang besar ini ya. Contoh saya simpan di CD untuk nantinya akan saya pergunakan. Oke ya. Dia ada di sini. Oke, sekarang kita akan melakukan pemodelan rangka baja dengan menggunakan referensi gambar tampak atasnya. Kita pakai yang SB3 ini untuk pemodelannya ini. Oke, kalau kita lihat di sini base plate, area sini itu ada base plate nantinya, kemudian ada truss 1, truss 2, dan seterusnya. Di sini ada keterangannya. Truss 1 itu menggunakan profil apa, truss 2 profil apa, jurainya menggunakan apa, dan seterusnya. Baik, kita akan memulai pemodelan steel profile di Kubikos DAS. Di Kubikos DAS, di sini sudah aktif gambar DWG SB03 yang merupakan gambar tampak atas dari steel profile yang akan kita modelkan. Oke, pertama kita harus merelocate. Jadi ini adalah gambar CAD-nya, ini adalah axis grid sesuai dengan model yang sudah kita buat sebelumnya. Kita harus relocate posisi CAD drawing ini agar sesuai dengan axis grid yang sudah kita buat di model sebelumnya. Di sini ada tombol relocate pada drawing manager, klik, kemudian kita cari. Oke, saya akan pergunakan ini as H, kemudian ini as 8. Pertemuan antara as H dan 8, as H dan 8 ini kita ambil, klik kiri. Kemudian kita relocate, posisikan di as H8 di model. Ini as H, ini as 8. Klik. Sekarang posisinya sudah sama dengan axis grid pada model yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah relocate selesai, kita akan coba pindahkan base plate dan angkur yang sudah kita buat tadi ke lokasi base plate-nya. Oke, base plate yang kita buat tadi ada di sini. Sini ya. Oke, kita cross element select, drag select, terpilih semuanya. Kita pilih copy, klik. Oke. Nah, di sini ada nah, ini adalah salah satu contoh lokasi dari base plate-nya ya. Kita klik di sini, klik. Kemudian juga ada di sini. Oke. Di sini juga ada. Oh, ini yang berbeda ukurannya. Dan di sini ya. Oke, jadi kita sudah menempatkan base plate dan angkur yang sudah kita buat di posisi base plate dan angkur yang sebenarnya. Lakukan juga hal yang sama untuk base plate dengan ukuran yang lain dan tempatkan di lokasi base plate tersebut. Berikutnya kita akan membuat elemen steel beam baru
dari daftar yang ada di sini ya. Contohnya ini ada Jurai WF 300, 150, 6,5, 9. Klik pada Steel Beam, buat new element Steel Beam, Jurai WF 300, 150, 5, 6,5, 9. Pilih drawing UBUK ini buat elemen baru, Jurai WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Oke, setelah kita isi properti di atas ya, 300, 150, 6,5, 9, 300, 150, 6,5, 9. Oke, theoretical weight-nya kita bisa lihat contoh di sini 300, 150, 6,5, 9. Lihat unit weight-nya di sini adalah 36,7. Kita ganti ini menjadi 36,7. Kita klik oke. Nah, di sini ada namanya ya, STB1. Bahwa STB1 itu berdasar kode yang Jurai WF 300, 120 kali 6,5 kali 9. Defaultnya memang Steel Beam ini adalah STB strip 1, tapi biar tidak bingung kita ganti saja namanya menjadi sama dengan spec code, yaitu Jurai WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Benar? Oke. Nah, sekarang kita tinggal coba gambarkan saja. Jurai WF 150 kali 6,5 kali 9 itu adalah yang miring ini ya. Jadi coba tarik menggunakan line dari sini. Kita coba atur alignmentnya menggunakan F4, klik F4. Nah, sekarang posisinya udah pas sampai sini kira-kira. Oke. Nah, kita udah dapat satu profil WF 300, 150 kali 6,5 kali 9. Kita lihat tampak sampingnya. Ya, ini udah seperti H atau WF ya. Oke, kemudian kita coba tambahkan satu lagi. Oke, kemudian akan kita tambahkan satu lagi yang WF 250 12569 ini. Kita buat new Steel Beam. Oke, kita pakai yang ini saja. Kita buka custom code. Kemudian kita klik add. Kita ganti namanya menjadi Jurai atas WF 250 kali 125 kali 6 kali 9. Kemudian propertiesnya kita ganti 250 125 6 9. Kemudian kita lihat vertical weight-nya 250 125 69 37,66 kg. Kita klik OK. Kita ganti nama ST2 nya menjadi Jurai atas WF 250 kali 125 kali 6 kali 9. Nah, ini Jurai bagian atasnya ya, yang terusan dari yang Jurai WF 300 ini. Jadi kita bisa tarik di sini. Sesuaikan alignmentnya hingga ke bagian puncak sini. Oke, kini kita sudah memiliki dua elemen steel beam dari yang ada di daftar ini. Lanjutkan hingga seluruh elemen yang ada di gambar ini dibuat pada elemen list dan digambarkan pada model. Oke, saya contohkan satu lagi untuk yang ini. 2L4044. Jadi besi siku L dengan trouble 4044 didobel ya, ada 2L. Oke, kita pilih di sini di steel beam, kita pilih L ini, kita masukkan kodenya sudah ada ya, 4044 40 44. Kita bisa masukkan theoretical weight-nya 40 44 itu 14,5 kg. Kita ganti saja 14
40, 44. Oke. Jadi kita ganti lagi jadi 40, 44. Oke. Sesuaikan alignmentnya. Oke, kita bisa lihat alignmentnya tidak begini. Kita bisa double-kan dengan cara menggunakan mirror. Klik mirror ini, klik pada profilnya, klik di sini di salah satu endpoint-nya. Kemudian kita taruh ke ujung endpoint yang satunya. Ada confirm, do you want to delete original entity? Pilih no. Sekarang sudah menjadi double siku. Ya, double siku 1, 2, 1, 2. Seperti ini. Oke, setelah selesai memodelkan seluruh steel structure beam yang ada pada gambar SB03 ini, kita bisa melanjutkan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Jadi kira-kira kalau sudah tergambar posisinya seperti ini, masih datar ya, belum sesuai dengan kemiringannya. Tapi setidaknya ini sudah kita gambar dulu. Jadi ini ada yang boarding double C-nya, ini yang truss satunya, ini yang jura WF dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita coba buka gambar SB05, tapi terlebih dahulu kita buka di AutoCAD atau dalam hal ini saya menggunakan CAD Reader. Oke, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah potongan arah melintang as 8 hingga 13 dan yang di bawahnya adalah potongan melintang arah as C hingga as G ya. Jadi ini untuk dua sisi ya, arah as angka dan arah as huruf. Kembali ke TS, kita aktifkan SB05. Kita kembalikan tampilannya ke 2D. Jadi ada gambarnya ini. Oke, gambar yang atas ini adalah as angka. Kita lihat di sini yang arah ke atas ini adalah as angka ya, dari 8, 9 sampai 13. Ini 8, 9 sampai 13. Oke, untuk berubah tampilan menjadi tampilan tampak samping dari yang sebelumnya adalah tampilan tampak atas seperti ini. Tampilan tampak atas ini orientasinya adalah XY, kita akan rubah menjadi XZ ataupun YZ. Untuk mengaktifkan merubah tampilan dari orientasi tampak atas XY ini menjadi XZ ataupun YZ, ada fungsi yang namanya adalah work plan. Fungsi work plan ini hanya tersedia di steel beam pada tab draw. Klik tab draw. Nah, di sini ada grup work plan namanya. Kita klik create. Oke, di gambar SB05 ini ada dua gambar ya, yang arah sumbu angka dan potongan arah sumbu huruf. Kita bisa split agar pada saat melakukan pemodelannya tidak membingungkan ya. Kita pakai fungsi split drawing di sini. Kita drag select aja, misalkan kita pilih yang atas. Oke, kita pilih saja misalkan drawing name-nya 1. Oke, sisanya adalah drawing. Oke, jadi seperti biasa di sini akan muncul subdrawing baru 1 dan 2. Kita aktifkan yang 1, klik 2 kali. Jadi hanya muncul yang 1 saja ya, yang dipotong pertama. Oke, sekarang kita akan coba mulai pemodelan dari tampak sampingnya. Jadi di tab draw ada grup toolbar namanya work plan. Klik create. Oke, sebelum saya klik, ini saat ini yang aktif adalah orientasi tampak atas arah XY ya, arah XY horizontal vertikal. Kita akan merubah dengan work plan ini, akan merubah orientasi yang asalnya XY menjadi XZ ataupun YZ. Caranya adalah klik dua titik yang akan menjadi sumbu orientasi arah perspektifnya. Oke, untuk contoh ini saya akan mengambil di as D ini. Saya akan klik titik pertama di sini. Klik, akan muncul dua garis kuning yang berhubungan seperti ini. Klik garis kedua di sini. Klik. Nah, yang tadinya arah XY sekarang menjadi XZ ataupun YZ ya. Nah, sekarang tampilannya pun berubah dari asalnya tampak atas menjadi tampilan elevation view.
Jadi yang angka-angka di kiri kanan ini adalah angka elevasi lantai yang sama dengan yang ada di floor setting. Yang di bawah dan di atas itu adalah sumbu subscript. Nah, ini gambar SB05 dan ini adalah pemodelan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah sama seperti pada saat kita mengidentifikasi gambar CAD. Di tampak atas kita relocate terlebih dahulu. Di Drawing Manager, klik pada relocate. Ya. Jadi di sini ada sumbu 8, di sini ada sumbu 8 juga. Oke, kita tarik yang di sumbu 8 ini, misalkan di sini. Sumbu 8 ya. Kita klik ini di sumbu 8 juga di sini. Klik. Sekarang gambar SB5 yang satu ini sudah ada di atas pemodelan yang kita lakukan sebelumnya. Kita bisa mulai lanjut pada pemodelan steel beam-nya secara perspektif tampak samping. Oke, di sini ada truss T175, 175, 711 ya. Jadi di sini juga sudah ada truss T175, 175, 713 ya. Kita bisa pakai ini. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa tarik garis seperti biasa. Misalkan saya klik di sini, klik. Oke ya, itu udah sama ya. Kemudian tarik ke arah bawah. Kira-kira. Nah, ini sudah termodelkan langsung dengan cara menarik garis seperti biasa. Oke, saya akan kembali mencontohkan untuk memodelkan truss miring yang atas. Ini juga sama, 175, 175, 711. Saya akan pakai yang sama saja. Sebagai contoh, saya klik di sini. Pastikan di draw line yang aktif. Klik di endpoint yang ini. Oke, kemudian tarik. Lihat posisi flanknya. Betul-betul ya, posisi flanknya ada di atas sesuai dengan ilustrasi di gambarnya. Tarik ke atas hingga ke sini. Oke. Yang bagian atasnya sudah jadi. Oke, kemudian di versi 10.300 yang baru ini, sekarang pada saat kita berada di dalam mode work plan seperti ini, jadi ada di mode work plan seperti ini, sekarang fungsi by CAD line-nya menjadi aktif. Ya, fungsi by CAD line-nya menjadi aktif. Oke, contoh di sini saya akan menggambarkan yang 70-70 ini ya. Saya akan buat steel beam. Buat elemen baru di steel beam, disebut L ini di custom board. Di sini ada yang 77 udah jadi ya. Saya klik sebelumnya saya copy dulu, kemudian saya klik OK, saya ganti menjadi 77 ya. Oke, di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana menggambarkan menggunakan by CAD line, bukan menggunakan line. Oke, klik pada line, klik pada by CAD line di sini, klik by CAD line yang 77 ini yang ini, klik di sini. Oke, kemudian yang ini juga 77, klik yang ini. Nah, dia ada di luar ya, kita perbaiki elemennya dengan mengklik F4 di keyboard. Nah, sudah pas. Yang ini juga. Oke, ini juga 77, yang ini juga. Oke. Nah, kemudian kita coba contohkan satu lagi yang 60-66. Kita buka new elemen lagi, steel beam. Kita cari yang custom code. Klik dulu yang bersisikunya. Di custom code sudah ada yang 60-66. Saya copy dulu itunya. Saya klik OK. Jadi 60-66. Klik lagi by CAD line. Klik lagi pada garis CAD-nya. Oke, itu. Nah, perbaiki dengan mengklik F4 di keyboard. Klik lagi di CAD line-nya. Perbaiki di keyboard. Oke, yang ini juga sama. Oke, yang ini juga. Oke, itu adalah contoh dari pemodelan steel structure khususnya untuk steel beam menggunakan fungsi work plan. Ya, fungsi work plan ini hanya tersedia di steel structure, di steel beam saja. Jadi kalau di steel column dan di steel slab bisa, ini masih baru muncul di steel beam saja. Nah, kita bisa melakukan pemodelannya menggunakan fungsi line atau polyline yang ada di Pro ini. Nah, di versi terbaru ini kita bisa menggunakan fungsi by CAD line juga selain menarik garis tentunya. Dan juga di versi terbaru ini fungsi alignment aktif di work plan. Setelah sebelumnya, di versi sebelumnya itu pada saat kita berada di dalam
tampilan work plan, fungsi alignment juga tidak bisa digunakan. Oke, coba kita lanjutkan untuk melakukan pemodelan yang ada di subgambar 1 di SB05 ini hingga selesai. Kira-kira ini kalau semuanya sudah tergambarkan ya, yang sisi miring atas, sisi miring bawah, dan yang bracingnya. Oke, jadi sisi sebelah kiri, sisi sebelah tengah, sisi sebelah kanan. Kita bisa lihat 3D view-nya juga. Kita bisa matikan original layer ini. Nah, ini adalah sisi pemodelan yang kita buat dari tambak samping menggunakan work plan. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal copy paste saja portal rangka baja ini ke as yang lain. Oke, saya akan mengcopy portal rangka baja yang sudah saya buat menggunakan work plan tadi ke as lainnya yang sama. Kalau kita lihat di gambar SB03, tadi kita buatnya adalah di as D yang menggunakan truss 1. Oke, kalau kita lihat di as berikutnya yang E dan F tidak cocok karena menggunakan truss 2, yang G menggunakan truss 1. Jadi kita bisa mengcopy portal yang rangka baja yang kita buat di as D dengan portal. Kita bisa copy portal yang kita buat di as D ke as G. Oke, kembali ke TAS. Oke, kita nonaktifkan work plan-nya. Cara menonaktifkan work plan-nya di status bar ada namanya work plan di sebelah cross element select. Pilih pada work plan itu, nanti ada drop down selection. Klik no work plan. Oke, kita kembali ke tampilan perspektif X, Y lagi. Sudah bukan XZ atau YZ lagi. Oke, kita bisa aktifkan 3D view-nya ini. Kita bisa pilih rangka bajanya. Oke. Kita pilih rangka baja seperti ini. Oke, sudah terpilih. Kita klik copy. Di sini ada copy, klik copy. Kita ganti jadi tampak atas. Klik di midpoint dari sumbu D ini. Di sini. Perhatikan, sumbu G adalah yang akan kita paste. Cari sumbu G. Nah, ini sumbu G. Kita aktifkan ortonya biar tegak lurus. Klik pada midpoint sumbu G. Klik. Oke, portalnya sudah tercopy. Kita lihat di tampilan 3D. Oke, sudah ada dua portal di sumbu D dan sumbu G. Oke, sekarang bisa dicoba di perspektif arah sumbu huruf. Kira-kira begini tampilannya setelah semua portal baik itu arah X maupun arah Y telah digambarkan. Kira-kira seperti ini. Coba saya hilangkan X-nya. Nah, jadi portalnya saling bertemu ya. Oke, berikutnya adalah saya akan mencoba membuat sisi miringnya. Kenapa saya membuat sisi miringnya? Karena saya akan membawa elevasi dari bracing, gording yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi gording ini posisinya masih datar ya, belum mengikuti kemiringan si portal ini ya. Nah, ini saya berikutnya adalah bagaimana membuat agar si gording itu mengikuti kemiringan dari si portalnya. Ya, kita akan membuatnya dengan menggunakan alat bantu yaitu atap. Ubah ketampilan tampak atas atau 2D. Oke, kita lihat dulu di sini. Jadi di sini ini adalah gordingnya. Gordingnya itu harusnya di atas si truss ini, baru di atas gordingnya itu adalah penutup atap. Jadi kira-kira naiknya 175 mm ke AS-nya lagi. Kita lihat dulu elevasi dari si. Nah, kita lihat dulu si steel beam atau steel column yang ini ya, H250 ini. Kita scroll ke arah bawah. Kita lihat end top elevation-nya itu adalah 31,64 di sini.
Sementara di sini adalah naik 175. Sementara yang di sisi bawahnya ini sisi miring ini elevasi start top elevasinya adalah 27,65. Kemudian kita tambahkan 175, 27,85. Oke, kita buat track atapnya. Kembali ke TAS, buat tampilan tapak atas. Oke, kalau ke arah bawah ada namanya unders, kemudian ada yang namanya roof. Oke, kita tampilkan tadi. Jadi kita akan coba bikin roof mulai dari as. Oke, kalau kita lihat di sini mulai dari ujung hingga as D. Ini ujung. Kita buat new roof ya, roof 1 ya. Kita buat menggunakan garis, draw line, klik di sini, nonaktifkan auto hingga ASD ini dan ASD di sini, klik kemudian sini ya, bertemu lagi. Oke, penutup atapnya sudah ada, tapi dia posisinya masih datar, masih lurus saja, belum miring ya. Oke, kembalikan ke tapak atas. Di bagian draw ada namanya sloping, klik sloping, define by 3 points ya, kemudian klik pada atapnya, klik, akan muncul angka-angka di sini. Jadi define 3 point itu adalah untuk membuat kemiringan suatu elemen berdasarkan 3 titik. Jadi kita hanya harus memiliki 3 titik saja. Jadi di sini contohnya ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Tapi yang perlu kita isi elevasinya hanya 3 titik saja. Oke, saya klik di sini. Itu adalah 31,64. Enter. Dia akan bergeser ke sini. Kita tuliskan juga 31,6. Enter. Sementara elevasi bawahnya adalah 27,82. Panah ya. Ini adalah arah turunnya, arah miringnya. Kita lihat di tampilan 3D view-nya. Sekarang sudah ya, kita lihat sini. Ini adalah truss yang atas dan ini adalah arah penutup atapnya. Jadi ada gapnya. Nah, gapnya ini akan kita posisikan untuk boarding datar ini ya, di bawahnya. Ya, oke. Langkah berikutnya kita akan menggunakan ada namanya align with roof. Align with roof, klik align with roof ini. Oke. Kemudian pilih select wall, beam, column entities to adjust. Di sini kita mau mengadjust steel structure-nya. Steel structure mana? Steel structure yang ada di bawah penutup atap yang kita buat barusan. Jadi yang ini ya, yang ini 1, 2, 3 dan seterusnya kita bisa drag. Ini balok betonnya tidak usah. Dan ini. Oke. Ini juga. Ini juga dan ini juga. Oke, kalau sudah klik kanan, kemudian select roof to align with, right click to skip. Kita klik pada atapnya, klik kiri. Jadi biru, kemudian klik kanan. Ada pop-up window confirm they want to adjust top elevation divide column working simultaneously. Klik yes. Ada keterangan align succeed. Kita lihat di tampilan 3D-nya. Nah, sekarang si boardingnya sudah pas di atas truss yang miring atas dan tepat di bawah atapnya. Oke, sekarang coba untuk melakukannya di sisi lainnya. Oke, jadi ini kira-kira tampilannya kalau keempat sisinya sudah dibuatkan sisi miring atapnya dan
si bracing, si boarding yang ada di bawah tadi dipaskan dengan posisi miringnya dengan menggunakan fungsi align with roof. Oke, jadi kita scroll, zoom in, kita lihat keempat sisinya sekarang sudah mengikuti kemiringan atapnya. Kita coba hilangkan atapnya dengan mengklik M di keyboard. Nah, sekarang boardingnya sudah mengikuti kemiringan dari si portalnya. Oke, Anda sudah belajar bagaimana untuk memodelkan angkur, memodelkan base plate, memodelkan steel member, baik itu steel column maupun steel member, dan juga bagaimana untuk mengatur kemiringan portal rangka bajanya. Oke, langkah terakhir untuk mendapatkan kuantitinya, calculate terlebih dahulu dengan mengklik tab quantity, kemudian klik calculate. Akan ada model cek dulu, class detection-nya ya, jadi untuk mengecek apakah ada yang bertumpuk atau tidak ya, jadi bisa auto proses atau kita klik force calculate. Untuk contoh ini saya akan menggunakan force calculate. Auto proses, jadi si Kubikos DAS yang akan menjudge mana yang akan dibenarkan, mana yang akan dikalahkan, mana yang akan di delete, mana yang akan di trim. Sementara kalau force calculate akan dihitung tumpukannya. Oke, saya klik yang force calculate. Saya pilih yang lantai ini saja, yang lainnya. Kemudian saya klik OK. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, calculate-nya selesai, hanya 10 detik saja. Klik OK. Kemudian lihat track up quantity-nya di view quantity by kategori. Di tab quantity, klik view quantity by kategori. Lihat yang lantai ini saja. Klik OK. Nah, di bagian steel composite beam-nya ada rekapan quantity-nya untuk semua profil yang kita tampilkan ya. Ini untuk yang boarding, truss dan lain-lainnya ya. Ini untuk steel member utamanya. Untuk yang angkur dan base plate-nya ada di custom point. Untuk yang angkurnya, oke, ada berat angkurnya dalam kilogram. Untuk base plate-nya ada di custom area, ada base plate, ada base plate weight dalam